wahai anak-anakku gitu. Ada sabdanya. Jangan sedih aja gitu. Nanti yang bahasa Indonesia beda lagi. Bahasa Indonesia Wahai beda lagi. anak-anakku, bangunlah, hari sudah siang gitu ya. Karena hari sudah maju. Jangan terlena dengan kemajuan zaman yang serba ada. Hujan itu airnya ada yang sampai ke dalam kelas begitu kan. Bahkan tahun pertama itu kami masuk siang. Alhamdulillah kami dulu sekolah tetap semangat. Apapun tugas yang dikasih guru itu tetap semangat mengerjakan. Bisa nggak bisa yang sekolahnya maksudnya masih papan gitu kan, lantainya pun belum keramik ya Bu Dini ya, masih semen. Kadang ada banyak kali bolong-bolongnya. Ya anak-anak datang Pak, semangat walaupun dulu sekolah pakai sepeda. Waktu kami dulu bersenda gurau dengan kawan-kawan, karena kami dulu kan nggak ada gadget ya Pak ya. Jadi memang waktu itu memang indah, memang betul-betul indah waktu zaman SMP. Pelajaran saya kebetulan saya hobinya seni rupa Pak ya. Sampai sekarang makanya jadi guru. Itu dengan Bu Emi Jalan. Terima kasih atas motivasi. Dulu kita itu kalau dipanggil guru paling takut ya, paling takut. Rasanya ada kesalahan apa yang kita buat sehingga guru itu manggil kita gitu kan. Kalau anak sekarang ini kayaknya kalau dipanggil guru dia cengengesan gitu ya. Kalau kita dulu paling takut, paling segan kalau ditanya guru, paling keluar bawa, ada yang bawa periuk ya kan, ada yang bawa kuali gitu. Pengalamannya pokoknya kenang-kenangan selama di SMP memang paling indah. Pak Rusdiman dulu kalau ngajar dia kan suka nih kalau gangguin orang lain, curhat sama guru tapi ya seperti Bu Nurmal ini dulu kan ngajar. Semua guru itu punya kesan-kesan tersendiri ya benar. Misalnya kayak bahasa Indonesia, saya masih ingat itu sama Bu Karwati ceritanya tentang ciri-ciri pantun. Saya sampai sekarang masih ingat, alhamdulillah, ciri-ciri pantun yang membawa saya sampai menjadi guru IPA ini Pak. Itu adalah pelajaran IPA di kelas 9. Itu kebetulan yang ngajar Bu Elviana. Ibu tuh alhamdulillah ya assalamualaikum Bu Elviana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Spen Salut. Oke, teman Spen Salut, kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial di SMP Negeri 1 Lubedalam. Halo, assalamualaikum. Oke, inilah Bapak Ibu guru kita yang kebetulan adalah alumni dari SMP Negeri 1 Lubedalam. Sesuai tema kita pada hari ini yaitu berbicara mengenai alumni. Oke, telah hadir bersama kita di sini di studio mini Spen Salut yaitu Bapak Nuryanto SPD. Oke, Ibu Ernawati SPD. Oke, Ibu Dini Nosa Jaspina SPD. Oke, last but not least, Ibu Roma Aliza SPSI. Oke, sehat-sehat ya Pak Bu? Alhamdulillah. Jadi gini, kita akan bincang-bincang santai, kita santai aja, bukan ujian skripsi ya Bapak ya. Oke, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan ya, kita sharing aja, sharing di sini mengenai ya tentang sekolah kita lah, perkembangan sekolah kita SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Oke, kalau boleh tahu nih Bapak satu aja ya. Bapak Ibu ini alumni tahun berapa? Kalau saya Nuryanto, saya alumni dari sini tahun 2000. Oke, tahun 2000. Bu Erna? Nama saya Ernawati, tamatan tahun 2002. Kalau saya namanya Dini Nosa Jaspina, tamatan dari SMP ini tahun 1999. Dewasa ya. Saya Roma Aliza, saya alumni tahun 2010. 2010 berarti ini anak bungsunya ya. Oke, jadi ada yang tahun 90-an dan juga tahun 2000-an. Oke, baik. Pasti gini ya, seiring dengan jalannya waktu, apalagi dulu Bapak Ibu ini kan sekolah di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam dan sekarang mengabdi di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, pasti akan ada beberapa perbedaan. Oke, bisa nggak disebutin gitu perbedaan dalam hal pembelajaran zaman ketika Bapak Ibu masih terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 1 Lubuk Dalam dan sekarang ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik? Ya, kayaknya Bapak dulu lah ya Pak ya jawab ya. Oke, Bapak ya dulu. Bapak dulu. Nanti baru Bapak dikasih kesempatan lebih dulu. Oke, silakan Pak Nuryanto.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi perbedaan dari zaman saya sekolah dulu dengan sekarang saya memberi pembelajaran ataupun saya menjadi guru di SMP. Kalau perbedaannya udah pasti banyak sekali Pak ya. Dari kemajuannya udah pasti banyak perbedaan. Dari perkembangan zaman dari dulu sampai sekarang itu udah jauh sekali perbedaan tahunnya, hampir 20 tahunan Pak ya. Otomatis perbedaan cara pembelajarannya ya sudah berbeda, kurikulumnya juga sudah berbeda, sudah dua kali berganti itu. KTSP, K13 sampai sekarang sudah paradigma baru penggerak. Kalau perbedaannya khusus waktu saya cerita dikit nih Pak ya. Iya, Untuk Kita cerita ya. kita cerita. zaman saya sekolah dulu, cara pembelajarannya pertama kali dari segi kedisiplinan Pak ya, yang saya rasakan dari dulu dengan sekarang. Kalau kedisiplinan zaman dulu mungkin saya lihat guru-guru zaman dahulu untuk menertibkan siswanya itu masih manual banyak. Iya, manual ibaratnya masih gaya dahulu Pak ya. Ibaratnya turun lapangan, suaranya keras, Semi militer gitu lah iya, ya. semi Iya. militer. Tetapi saya perhatikan dengan perbandingan zaman sekarang lagi sebenarnya masih enak guru dulu sepertinya. Oh, gitu. Sekali bicara, ayo baris, terbirit-birit gitu. Turun semua gitu ya. Tapi ya, kemudian untuk zaman sekarang karena siswa tuh udah saya perhatikan dia merasa dekat sama guru gitu kan. Ayo nak baris, dia masih kadang-kadang dia melawak, kadang-kadang lenggok-lenggok gitu gitu. ya. Ada sisi kedisiplinan itu ya kalau dibilang lelet tapi di satu sisi dia kepengen akrab sama kita siswa itu. Kalau kita perhatian lah. nah, cari perhatian Itulah bahasa lain. dia menunjukkan dia disiplin kadang dia banyak kelaku, maksudnya banyak kelaku lingkar-lingkar itu dia memang merasa udah nyaman, merasa sekolah ini sekarang ini udah dia punya keluarga dia begitu. Tapi kalau dinilai dari sisi disiplinnya ya mau nggak mau kita sebenarnya jadi guru kita harus bertindak tidak dengan kekerasan tapi bagaimana siswa itu upaya supaya dia mau disiplin sesuai tepat waktu. Karena kalau keterlambatan lenggak-lenggok siswa itu kan memakan waktu sehingga kesannya kita tuh tidak profesional nantinya. Jadi usaha itu yang guru-guru saat ini termasuk saya berusaha untuk bagaimana siswa itu disiplin. Karena sekolah yang disiplin itu ya siswanya terlihat tepat waktu masuk, tepat waktu istirahat, dan tepat waktu belajar mengikuti pembelajaran yang baik. Itu dari sisi disiplinan. Kemudian kalau dari segi pembelajaran di kelas nanti mungkin banyak bisa menyampaikan. Saya juga memberi contoh ya. Oke, contoh. Kebetulan saya bidangnya seni Pak ya. Boleh Pak lari dari tema ini tentang pelajarannya, membuka cerita ya. Bidang saya seni. Saya dulu alumni sini. Terus terang saya hobinya seni. Dari seni dulu sama seni sekarang yang saya rasakan jadi seorang pendidik memang masih ada, udah pasti ada perbedaan Pak ya, perbedaan cara pembelajaran dan cara menangkap. Kalau dulu berkarya seni itu dengan media apa saja, karena dulu keterbatasan mungkin tempat membeli media itu sangat sulit. Jadi apa yang ada jual di pasar, kalau ada media yang harus digunakan, misalnya membuat karya makrame dulu ada Pak ya, seperti benang atau menganyam, itu ya gurunya sendiri dari dia kan ya makrame. Belajar ingat sama Bu Emi ya. Bu Emi itu memang dibantu mencari barangnya di mana kan, dibantu untuk supaya kita bisa terlaksana membuat karya tersebut. Jadi akhirnya ya karya itu jadi, kemudian ya siswa pun zaman dulu antusias mengikuti karena merasakan itu hal baru Pak ya zaman dulu. Kemudian untuk perkembangan zaman perbedaan sama sekarang kalau pembelajaran ya mayoritas sama-sama kita ketahui zaman sekarang sudah modern ataupun sudah postmodern Pak ya, udah melebihi modern siswa-siswa sekarang gitu ya. karena dia sudah mengetahui dari media yang mana disebut HP atau komputer. Yang pertama jaringan internet yang bisa membantu atau memantau apapun yang ia inginkan, semua bisa dia dapatkan. Nah, perbedaan cara pembelajaran ini Pak itu ya, cara pembelajaran dulu tadi sudah ceritain, saya senang antusias membuat karyanya. Tapi kalau untuk saat sekarang dan pembelajaran ada beberapa persen siswa itu merasa kesulitan, ada beberapa persen dia yang
mau sungguh-sungguh mengerjakan, dan ada yang merasa anggapannya untuk apa anak sudah zaman sekarang udah mau tahu Pak, untuk apa sih pembelajaran itu masa depan saya, kalau dia merasa tidak penting bagi masa depannya dia ya santai-santai aja, nak bikin belum Pak, nggak bikin kita menghukum pun, kalau nggak bikin kan kita sudah ada perlindungan anak Pak ya, tidak boleh seperti dulu nggak membuat disuruh berdiri dari awal pembelajaran sampai selesai. Kalau sekarang kita tidak boleh melakukan itu. Jadi bagaimana upaya kita untuk agar anak melakukan membuat karya tersebut, itu yang PR besar bagi saya sekarang Pak. Memang tidak bisa marah, apalagi guru seni kalau udah marah ya buyar fokus seninya itu. Kemudian untuk tindak lanjutnya yang saya lakukan di kelas, berarti ada 3 seksi ya. Yang pertama kali dia merasa itu untuk apa, nggak penting, mungkin dia acuh-acuh ataupun diamlah duduk di bangku karena mungkin takut atau segan sama saya, dia duduk diam. Ada sebagian dia mencoba-coba membuat, berarti itu bimbingannya perlu kita berikan kepada dia. Ada yang memang benar-benar santai aja, dari apa yang kita jelaskan dia langsung bisa membuat, langsung clear gitu ibaratnya kan, bisa dia membuat tanpa pertanyaan, ternyata hasilnya bagus karena perbedaan zaman ini Pak. Mungkin dia dasar buka HP, informasi materi tentang apa yang kita kaji sampai rumah besok langsung dibukanya, tahu dia langsung jenis-jenisnya apa, langsung dia buat, sebentar saja dibuat. Yang kedua yang tadi mungkin dia terbatas, mungkin nggak punya HP atau paketnya, jadi dia kepingin membuat tapi terbata-bata. Yang satu lagi yang memang cuek, dasarnya cuek begitu. Jadi sebagai guru sekarang ya intinya Bu ya, kalau saya sekarang sendiri pribadi, saya sebelum memperkenalkan pelajaran atau topik temanya itu atau modulnya, saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi tema yang akan saya ajarkan bagi masa depan dia gitu, manfaatnya. Kalau dia merasa mengerti manfaatnya, di situ juga akan terlihat mana yang nanti tetap cuek, mana yang dia serius. Tapi saya menjelaskan, kadang saya mengeluh, ibaratnya memohon, nah penting atau tidak pentingnya pelajaran yang Bapak berikan nanti ikutin aja ya, mana tahu yang anggap aja itu pengalaman gitu. Saya jadi sebelum mengajar berkata seperti itu agar dia mau mendengarkan dan tidak mengganggu lain. Lalu saya menjelaskan fungsi-fungsi dari pembelajaran, karena seni ini di lingkungan masyarakat sekarang Bu ya, modern ya, tidak ada misalnya di ibu ke pasar toko, ada toko yang jualan tentang seni semua. Untuk daerah sini mungkin itu kurang naik, tapi kalau daerah pariwisata seperti di Bandung, Bali atau di Sumatera Barat, kota wisata, memang seni itu bisa naik karena saya bidang seni rupa ya, berkarya. Tapi kalau untuk daerah sini kebetulan mayoritas seni itu masih dipandang jauh lah sama orang awam gitu ya. Itu apa sih berkarya seperti itu, bikin gelang-gelang gini gitu ya. Kayaknya untuk masa depan siswa dengan seni itu susah hidup sepertinya. Jadi gambarannya selama ini begitu. Tapi kalau satu sisi itu, tapi kalau saya mengetahui, saya selalu menjelaskan siswa ilmu seni nak banyak manfaatnya. Dari segi menggambar itu banyak sekali. Dari misalnya saya berikan contoh yang paling dekat dulu sebelum saya menjelaskan modul pelajaran, seperti baju yang Anda pakai itu kalau tidak ada mas seni nggak jadi loh. Anda kalau lebaran milih baju selalu melihat oleh lama-lama modelnya kan. Model itu ya dasarnya dari sini. Nah, lama kelamaan itu dengan umpan-umpan atau pancingan yang saya berikan mau dia mengikuti Pak. Tapi harus tetap kerja keras, itu perbedaan dari dulu sekarang. Memahami fungsinya. Ya. Oke, berikutnya kalau ya terima kasih Pak Nurito. Kalau dari Bu Ernawati gimana perbedaan pembelajaran yang Ibu ya alami dulu dengan yang sekarang dilaksanakan? Ya sama ya, mungkin dengan Pak Yanto pasti ada perbedaan gitu kan. Kalau dulu ya dari segi pembelajaran apa ya, maksudnya kita sebagai siswa itu kan, guru berbicara, nah ini tugas ini gitu kan, jadi kita ada ketakutan, takut bukan berarti takut itu maksudnya segan gitu kan. Ya perbedaannya mungkin itu dengan anak sekarang gitu ya. Kalau anak sekarang kan sebenarnya semuanya bisa gitu kan, cuma perlu pendekatan, tergantung pendekatan kita sama anak tuh seperti apa gitu kan. Itu tentang pembelajaran. Terus tentang perkembangan sekolahnya, ya jauh sekali. Mungkin nggak jauh juga sama berapa tahun kira-kira Bu Dini? Bu Dini 99, mungkin dari Bu Dini sama saya pun hampir sama gitu kondisi sekolahnya, maksudnya masih papan gitu kan, lantainya pun belum keramik ya Bu Dini ya.
masih semen kadang banyak kali bolong-bolongnya gitu kan. Jadi kalau nyapu tuh ya banyak gitu debunya gitu kan. Dulu masih pakai kapur ya? Ya, masih pakai kapur gitu disiapkan kan. ember ya Bu ya. Tangan gitu. Gitu. Ya gitu mungkin banyak sih sebenarnya mau disampaikan tapi mungkin buat inilah yang akan melanjutkan. Begini, lanjutkan silakan karena masih agak-agak apa zaman dulu. Iya. Jadi sekarang saya merasa bernostalgia dengan zaman saya dulu bagaimana kondisi sekolah gitu kan. Walaupun dengan kondisi sekolah yang mungkin sekolahnya masih papan, kemudian lantainya masih semen, setelah itu kadang hujan itu airnya ada tergenang sampai ke dalam kelas begitu kan. Bahkan tahun pertama itu kami masuk siang Pak. Kami masuk siang, ada yang kalau kelas 2, kelas 3-nya masuk pagi, nanti kelas 1-nya masuk siang, menunggu ruangan kelas dibangun gitu. Kami dulu menunggu karena kan memang dari subsidi dari orang tua untuk bangun kelas. Iya, uang pembangunan namanya Pak. Ya, uang pembangunan. Tapi alhamdulillah kami dulu sekolah tetap semangat. Apapun tugas yang dikasih guru itu tetap semangat mengerjakan. Bisa nggak bisa, yang penting kita semangat. Mau kita kerjakan sesuai dengan keinginan guru atau tidak, tetap semangat. Begitu. Apalagi dulu kalau kelas meeting, saya ingat saya suka olahraga kan. Kalau kelas meeting itu sudah pulang pun jam pulang, misalnya kita pulangnya jam 1, nanti kita lanjutkan kelas meeting jam 2 ya anak-anak. Datang Pak, semangat walaupun dulu sekolah pakai sepeda. Yang sekolah kawan-kawan yang dari Abdiling 4, Abdiling 6, Abdiling 7 itu mereka pakai mobil antar jemput. Ya, ada mobil khusus, mobil antar jemput. Ya, alhamdulillah mungkin disitulah waktu kami dulu bersenda gurau dengan kawan-kawan, karena kami dulu kan nggak ada gadget ya Pak ya. Jadi memang waktu itu memang indah, memang betul-betul indah waktu zaman SMP itu begitu. Walaupun dulu saya tidak pakai mobil antar jemput, tapi kami kalau dari satu jalan, kami tuh tinggal di Jalan Darmais tuh Pak. Kalau dari satu jalan tuh pagi-pagi saling menunggu, jam 6:30 tuh menunggu sama-sama ya berombongan pergi ke sekolah. Ceritanya nggak jauh-jauh, ceritanya kamu kelas kamu kali udah belajar apa, udah ulangan, udah dikasih tugas apa. Jadi kita bisa diskusi kalau misalnya bocoran sih sedikit ya. Kalau misalnya kelas kita belum dikasih tugas sama misalnya pelajaran agama, yang kelas lain sudah, gimana tugasnya? Gimana jawabannya? Begitu ya. Jadi yang dibahas itu adalah pelajaran gitu kan. Nggak yang dibahas yang bukan yang nggak tentu arah gitu. Bukan hal-hal negatif. Iya, tetap semangat walaupun mungkin ada kawan-kawan yang dari Abdiling 1, Abdiling 2 itu berangkat ke sekolahnya pakai sepeda. Pakai sepeda Pak. Alhamdulillah kami alhamdulillah alumni-alumni yang dari sini sudah banyak juga yang sudah berhasil. Mungkin kami terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Lubuk Dalam yang telah membimbing. Inilah mungkin contoh-contoh anak-anak ibu yang alhamdulillah yang sudah berhasil, walaupun sebenarnya masih banyak yang lebih kakak-kakak senior kami atau adik-adik, ada yang sudah jadi dosen, ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah jadi dokter. Lebih dari kami bersyukur sekali pernah belajar di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam ini. Ya, kalau sekarang alhamdulillah fasilitas sudah lengkap. Mungkin zaman kami tidak mengenal komputer, sekarang sudah ada. Mungkin zaman dulu kami tidak tahu itu apa Infocus, untuk apa gunanya, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada Pak. Sekolah kita sudah menyediakan semuanya. Nah, kalau soal pembelajaran, mungkin karena fasilitasnya sekarang lebih lengkap Pak, rasa saya pembelajaran sekarang guru-guru lebih kreatif, sehingga itulah mungkin salah satu cara guru untuk meningkatkan minat belajar siswa gitu kan. Walaupun kita tidak bisa paksakan, apalagi kurikulum terbaru kita tidak semua anak-anak itu punya kemampuan yang sama. Anak-anak itu punya kemampuan yang berbeda. Mungkin si satu suka melukis, yang si satu lagi suka olahraga. Kita tidak bisa memaksakan semuanya suka menggambar atau melukis atau semuanya suka olahraga gitu kan. Kalau yang pembelajaran sekarang ini kurikulum kita ya paradigma baru ya. Alhamdulillah gitu. Bu Roma ada yang mau ditambahkan?
ini anak bungsu ya, Ya, mungkin iya. agak ya, masih agak. anak sulungnya Ah. terlalu panjang ya ngomongnya Pak. Oke, silakan Bu Roma berbagi sedikit. Ya. Baik, mungkin saya mau menambahkan sedikit aja. Sama mungkin pengalaman dengan Bu Erna atau Bu Dini juga. Karena nggak jauh juga zamannya kan. Waktu itu sekolahnya juga masih papan, ada yang papan juga, lantai juga bolong-bolong. Cuman perbedaannya pada zaman saya itu, kalau ke sekolah udah pada pakai motor. Oh gitu. Ya, kalau sama kayak zaman sekarang pakai motor. Terus kalau dulu itu, kalau sekolahnya muridnya ada yang bermasalah, itu masuknya ke guru BP. Kalau sekarang kan udah diarahkan ke guru BK langsung gitu. Itu aja mungkin Bang. Oke, jadi itu ya tentang perbedaan gitu ya, kegiatan pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah sekarang yang saya mau ingin tahu lagi nih, apa sih yang satu momen atau satu kenangan yang gak pernah bisa dilupain gitu? Mungkin ketika terlambat suruh dihukum sama bapak ini atau ibu ini atau melakukan apa atau ya entah cinta monyet gitu atau gimana gitu kan, ada nggak gitu kan kenangan iya ya gitu kan mungkin SMP itu banyak kenangan terindah. gitu. Oke, silakan mungkin bisa kita diceritakan pada teman Spencer. Oke, terima kasih. Untuk kenangan terindah waktu SMP. Zaman dulu waktu saya SMP dari kelas 1 sampai 3 SMP. Zaman dulu kelas 1, 3 ya. Sekarang 7 lah. 1, 2, 3. Kalau untuk yang masalah cinta-cinta belum ada timbul rasa, belum mengenal itu, Pak. Aku cinta pada cuma senang main sini, ataupun laki-laki perempuan masih main bersama. Kalau mengarah ke cinta masih jauh sekali. Tidak sampai pikir itu karena pikirannya ya membuat mainan pulang sekolah ini Menyenangkan apa hati ya Pak ya, iya. menyenangkan hati ya kan, Iya, happy iya. gitu dulu. Iya, itu kalau masalah cinta. Kemudian kalau kenangan yang terindah bagi saya pembelajaran itu saya merasa dihargai begitu, itu kenangan terindah sama pelajaran saya. Kebetulan saya hobinya seni rupa Pak ya, sampai sekarang makanya jadi guru itu dengan Bu Emi Jalal. Terima kasih atas motivasinya telah memberi pendidikan sehingga saya menjadi guru seperti ini. Itu juga waktu saya kuliah seni juga saya masih jumpain Bu Emi Pak. Ada di pertengahan semester saya jumpain Bu Emi, saya minta minjam kurikulum tentang seni, jadi dia memberi pengarahan, memberi semangat sampai saya pun tamat. Dan saya alhamdulillah ada lowongan saya ngajar seni budaya sama jurusan dengan Bu Emi. Kemudian saya terima kasih juga pada semua guru-guru SMP Negeri Satu Dalam, guru-guru saya dulu. Saya terima kasih banyak atas bimbingannya dan dukungannya sehingga apapun yang diajarkan, apapun pelajaran yang diajarkan kepada saya sangat bermanfaat bagi saya. Bidangnya pun tidak terbatas Pak ya, memang saya seni rupa, tapi semuanya kan harus dalam kehidupan mau nggak mau ya, namanya nggak suka matematika, saya kehidupan saya pun jumpa matematika. Iya. Tapi mungkin kalau masalah bicara rumus saya kurang, tapi kalau hanya tambah hitung duit alhamdulillah. Naluri manusia bagi masih kurang juga, ini mau coba Kali-kali bagi-bagi bisa ya Pak ya. kali-kalinya bisa. Banyak kan gitu ya. nah itu kan yang terindah juga ketika saya membuat karya dan dihargai. Oke, berarti dari mungkin itu satu ya. semester saya selalu, mungkin semester itu ada 3 karya. 3 karya itu selalu Campur kita Pak. Iya, Kita campur. campur satu Ya, campur itu dua. Satu bulan dulu Oh, ya. iya. dari Betul. beberapa karya saya itu selalu dianggap yang pertama bagus, karya kedua dibilang bagus juga, ketiga bilang bagus. Nah, gitu. Saya merasa termotivasi, ada juga ya guru yang ngerti kesukaanku gitu. Karena sebetulnya saya waktu kelas 2 SMP saya pernah mau berhenti gitu. Saya mau berhenti karena boring gitu ya. Orang tua pun selalu menasihati, ngapain berhenti, sekolah aja, bapak kan nggak nuntut nilai tinggi, yang penting kamu sekolah, ikutin aja apa suka kamu. Jalanin. Ya, alhamdulillah tamat SMP saya diarahkan sesuai jurusan saya. 2000 saya masuk SMK sesuai kesukaan saya, sampai kuliah kesukaan saya. Oke. Terima kasih Pak Trianto. Mungkin Ibu kenangan terindahnya pernah gimana gitu? Ini duluan. Investasi atau apa gitu ya? Iya. Kalau kenangan terindah saya mungkin memang itu bukan kenangan yang baik, tapi memberikan pelajaran sampai sekarang gitu Pak. Jadi saya dulu kan orangnya kecil, imut gitu ya Pak ya, imut kecil. Meskipun sampai sekarang masih agak imut ya kan.
kecil imut. Jadi saya tuh kalau upacara selalu barisnya di depan. Barisnya di depan. Saya itu waktu upacara, waktu saatnya berdoa. Jadi saatnya berdoa itu biasa Pak, kadang-kadang anak-anak, kalau kita kan masih anak-anak waktu itu, masih kelas 1 SMP gitu kan. Saya mainin kuku. Saya cuma mainin kuku sambil berdoa. Ternyata ada guru yang sangat teliti, nampak saya lagi main kuku. Kebetulan memang ibu itu dia orangnya memang disiplin gitu kan. Ibu. Jadi sangat disiplin, sehingga setelah upacara saya dipanggil. Dini, ke depan gitu. Jadi saya takut. Ada apa? Dulu kita itu kalau dipanggil guru paling takut, paling takut. Rasanya ada kesalahan apa yang kita buat sehingga guru itu manggil kita gitu kan. Kalau anak sekarang ini kayaknya kalau dipanggil guru dia cengengesan gitu ya. Kalau kita dulu paling takut, paling segan kalau ditanya guru, paling nunduk. Kalau nggak disuruh menjawab, nggak menjawab. Ada apa Bu? Ternyata kamu tadi pas baca doa kamu ngapain? Saya bilang nggak ada. Tapi nampak saya kamu ada yang kamu main-mainin tadi di tangannya gitu kan. Ya Allah, dalam hati saya nggak ada Bu, cuma main-main kuku. Di situ dinasihatin. Jadi kalau berdoa itu harus betul-betul khusyuk berdoa begitu kan. Jadi apa yang kita minta insya Allah nanti akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah disitulah saya dapat pelajarannya. Oh ternyata begitu. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus dengan serius gitu kan ya. Karena kalau kita tidak serius setengah-setengah, hati kita nanti hasilnya juga mungkin akan setengah-setengah. Itulah pelajaran yang saya dapat dari SMP. Sangat saya berkesan sekali Pak Fitra. Terima kasih Mbak Fitra. Sama-sama. Oke Bu Roma. Kalau saya sendiri, kalau pengalaman selama di SMP ini ya, yang paling berkesan waktu berbaris lah. Waktu berbaris. Dulu paling, gitu ya? Iya dulu saya badannya juga agak lebih besar ya dari teman-teman lain gitu ya. Makanya saya baris di belakang. Baris belakang itu main-main. Iya, baris belakang itu main-main. Selalu kena marah sama guru olahraga waktu itu ya. Karena laki-laki dan ngawas di belakang gitu kan. Dan gimana ya dan sekarang tuh merasa bangga. Kenapa? Karena dulu saya berbaris di belakang, di depan guru. Saya sekarang berbaris di depan siswa gitu kan. Jadi saya gunakan pengalaman itu, ya ampun nggak nyangka gitu kan, dulu sebandel ini gitu kan. Mungkin itu aja Pak. Oke, Bu Erna mungkin pernah dihukum atau gimana? Kalau dihukum, alhamdulillah nggak ada ya. Baik. Cuma pengalaman itu tadi kan, pengalamannya itu tadi. Saya sering setiap kalau dulu ada ini ya, Bu Dini sering adakan sama sekarang mungkin dia ada. Saya ada kegiatan Maulid Nabi, sambil acara keagamaan. Pasti saya yang dicari gitu. Dicari nanti dipanggil gitu kan, Ernawati, nanti kamu bagian tilawahnya gitu. Pasti itu. Jadi itu berarti ini prestasi Bu Erna ya. Iya, terus sering ikut juga acara kepramukaan gitu ya, dulu zaman dulu tuh. Pak Diman, Bu Rahman dulu ya. Bu apa lagi dulu Pak Usin juga dulu kan. Banyak guru-guru sering ke Tualang gitu kan. Dulu kami kalau pramuka naik bus itu Pak. Naik bus. Naik bus ya Bu ya? Udah. Pokoknya kami paling mewah tuh Pak Fitra. Naik bus gitu ya. Karena kan dari sekolah lain tuh naik truk gitu. Jadi kalau kami sampai semua pada melihat, kok ini dari mana gitu kan? Keluar bawa, ada yang bawa periuk ya kan, ada yang bawa kuali gitu. Pengalamannya. Pokoknya kenang-kenangan selama di SMP memang paling indah lah gitu kan. Kalau soal saya kan sekarang nih guru bahasa Indonesia ini kan. Sebenarnya kalau kita dulu ya semua pelajaran ya seperti Pak Yanto bilang tadi, mau tidak mau ya Pak Yanto ya, suka tidak suka memang harus kita ikuti gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang nyambung, memang saya suka juga bahasa Indonesia, paling kalau udah dulu zamannya Pak Rusdiman dulu ya. Kalau Pak Rusdiman tuh semua guru kan enak, tapi kan kita ada satu guru yang kita punya kesan tersendiri gitu. Kalau Pak Rusdiman dulu kalau ngajar dia kan suka nih kalau gangguin orang Melayu, saya orang Melayu ya, paling suka tuh gangguin orang Melayu. Nanti kalau di sela-sela belajar dia nanti tuh ada tuh
yang pakai bahasa Melayu gitu kan, yang liriknya saya gitu kan, dia tahu karena saya kan orang Melayu gitu. Lucunya di situ gitu kan. Terus saya tamat SMP, saya ngambil kejuruan ya, SMK. Itu pun kejuruannya jurusan tata rias. Sebenarnya kalau guru kok ke tata rias kok ke bahasa Indonesia gitu ya kan. Tapi mungkin itulah jalannya, garisnya di situ, mungkin rezekinya pun di situ juga gitu ya kan. Jadi guru gitu. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, kenang-kenangannya banyak ini ya, tapi berbeda-beda, tapi ya ada yang paling berkesan gitu. Nah, kita sekarang bahas mengenai ya, sebenarnya udah ada yang nyebutin juga tadi ya, seperti mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar itu, apakah ada kaitannya dulu dengan pelajaran yang favorit Ibu gitu kan? Bapaknya kalau kayak Pak Nuryanto sama Bu Erna kan memang tadi seneng nih dengan seni, dengan bahasa Indonesia. Oke, kalau sekarang Bu Dini dengan Bu Roma, apakah memang Roma dulu, apakah emang dulu suka nih seperti tempat curhatnya teman-teman gitu kan, sehingga sekarang jadi tempat curhatnya siswa? Atau jangan-jangan Bu Roma yang sering curhat? Ya dulu saya sering curhat sama guru, tapi ya gitu. Seperti Bu Nurmal ini dulu kan ngajar itu budaya daerah. Karena dia sama-sama orang Melayu, jadi kami lumayan dekat dulu kan, nyambung kalau ngomong. Kalau dulu itu kan kalau siswa bermasalah nggak ada yang konseling gitu kan, paling urusannya ke wali kelas. Itu kan ya anak-anaknya nggak seperti zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu tuh kalau sekali dibilangin tuh takut gitu kan. Kalau zaman sekarang pasti diulangi lagi. Itu aja sih bedanya. Kalau Bu Dini membekas kayaknya biologi. Iya. Sebenarnya semua guru itu punya kesan-kesan tersendiri. Ya benar. Misalnya kayak bahasa Indonesia, saya masih ingat itu sama Bu Karwati ceritanya tentang ciri-ciri pantun. Saya sampai sekarang masih ingat, alhamdulillah ciri-ciri pantun itu apa, alhamdulillah masih Walaupun ingat saya. guru biologi tapi ciri-ciri Iya, saya pantun masih ingat. ingat, ya begitu. Misalnya sama Bu Weni, banyak itu ya Pak Nuryanto ya, makrame, kemudian macam-macam bambu. Saya masih ingat sekali, masih ada di pikiran saya begitu kan. Kemudian ada motif-motif anyaman begitu kan. Kalau misalnya nanti di pelajaran agama saya suruh menghafal surat, saya insya Allah masih. Tapi yang paling berkesan yang membawa saya sampai menjadi guru IPA ini Pak, itu adalah pelajaran IPA di kelas 9. Itu kebetulan yang ngajar Bu Elviana, Ibu tua alhamdulillah ya, assalamualaikum Bu Elviana ya. Sekarang kepala sekolah di SMP 3 Dayun ya. Wali kelas saya dulu itu. Wali kelas kelas. 1 ya begini namanya. Kelas 1 Saya sama Bu Elviana. Bukan, ibunya waktu itu entah karena ibunya masih gadis, masih cantik gitu kan. Kita tuh kan semangat kalau belajar sama. Jadi sekarang masih tetap cantik kan? Alhamdulillah. Cantik. Nah, mungkin ya ibu-ibu ganteng ya kan. Sebenarnya itu kan kerapian keindahan guru yang tampil di depan itu mungkin menjadi daya tarik sendiri buat siswa ya kan. Saya juga jadi motivasi waktu itu ibunya, ibu-ibu guru kita sekarang ini waktu zaman saya memang masih gadis, masih cantik. Sampai sekarang pun masih awet kok guru-guru. Trendy gitu Iya. kayaknya. Kalau ibu guru ini kenapa ya? Dia kayaknya usianya hampir sama pula sama kita jadinya kan. Kayaknya nggak ada tuanya begini ya. Iya, awet muda. Jadi kebetulan Bu Elviana itu mengajarkan tentang persilangan genetika. Jadi disitulah saya belajar genetika, pelajaran genetika yang menghitung-hitung di pelajaran IPA itu genetika. Di situ saya paham Pak di pelajaran genetika. Makanya saya senang sekali belajar biologi. Sampai di SMA saya dimasukkan ke jurusan IPA, ketemu lagi guru yang senang juga. Maksudnya dengan cara dia menerangkannya itu saya ngerti di genetika itu. Saya sangat menarik sekali genetika. Sampai kuliah. Siapa namanya? Kita satu sekolah. Oh iya Pak ya. Kita alumni SMA. SMA 11. Ya. Tapi belum saling mengenal mungkin. Belum. Ya, banyak sih Pak guru IPA kita karena sampai ya kan. Sampai Nasution ya ibu kita. Sampai kuliah paling senang saya mata kuliah genetika lagi. Genetika itu paling senang saya sama Bu Ulan itu kalau nggak salah namanya Bu Ulan, dosen saya, sehingga saya nilai genetika saya A itu Pak. Saya memang senang belajar genetika. Nah disitulah saya berpikir ternyata dengan pelajaran genetika inilah yang membawa saya menjadi guru IPA sampai sekarang. Alhamdulillah
saya menjadi guru sudah di tahun 2007 saya Pak. Berarti sekitar berapa ya? 14 tahun ya. 14 tahun saya menjadi guru IPA. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, terkhusus kepada Bu Elviana. Semoga saya masih tetap bisa mengajarkan IPA baiknya seperti ibu mengajarkan begitu. Ya, jadi itulah ya seperti tokoh inspirasi ya, lah. benar Pak Fitra, benar. Motivasi. Motivatornya. Oke, sebelum kita closing, sebelum kita tutup nih acara bincang-bincang kita, saya mau dengar dong, apa sih pesan-pesan untuk pelajar zaman now, nah gitu kan? Karena kita kan dulu juga sekolah ya, sekolah kita seperti apa, dan sekarang kita nanganin anak sekolah. Nah, jadi pesan mungkin yang belum sempat kita sampaikan secara langsung kepada siswa kita, apa sih yang ingin kita Bapak Ibu sampaikan lah kepada peserta didik kita. Silakan mungkin dari Pak Nuryanto dulu. Ya, terima kasih. Pesan buat peserta didik zaman now atau zaman sekarang ya. Wahai anak-anakku gitu. Ada sampainya. Dia mau sedih. Nanti yang bahasa Indonesia beda lagi nih Pak. Bahasa Indonesia Wahai beda lagi. anak-anakku, bangunlah, hari sudah siang gitu ya. Karena hari sudah maju. Jangan terlena dengan kemajuan zaman yang serba ada. Dengan serba ada ini kita manfaatkan fungsi dan makna dari apa yang kita miliki di saat sekarang. Kita belajar tidak harus dengan alat yang mahal, yang mewah. Dengan alat yang cukup saja kalau kita mau berusaha mendalami, tahu apa manfaat dari alat yang kita miliki, kita sudah bisa belajar. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu sangat berguna bagi masa depan kita. Memang takdir sih dari Tuhan, tapi kita sebagai manusia, kita harus tetap berusaha. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuryanto. Di bahasa Indonesia beda lagi nih bahasa Oke, bahasa mungkin pakai Indonesia. pantun atau gimana? Pesan saya kepada peserta didik zaman now tadi ya. Zaman now. Anak-anak ibu semuanya, ibu yakin kamu semua pasti memiliki cita-cita, pasti memiliki nanti saya akan jadi ini, akan jadi orang sukses lah intinya. Rajin-rajinlah belajar dari sekarang. Bukan berarti kamu tuh harus belajar terus, mungkin enggak seperti itu ya Pak Mitra ya. Tapi luangkanlah waktu kamu dalam satu hari, pokoknya setiap hari luangkanlah waktu kamu untuk belajar, karena untuk mencapai cita-cita itu kita tidak terlepas dari yang namanya belajar. Mungkin itu aja yang pesan dari ibu. Intinya pokoknya kamu rajin-rajinlah belajar, supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan suatu saat akan tercapai dan akan membuat bangga kami selaku guru kamu, mungkin lebih bangga lagi orang tua kamu di rumah. Itu saja. Terima kasih. Oke, Bu Dini silakan. Kayaknya pesannya udah sampai dua-duanya ya, tapi saya udah kena dua-duanya. Iya. Tapi kalau saya sih pesan saya kepada seluruh peserta didik itu yang penting kamu harus tonjolkan, kamu harus munculkan apa sih kemampuan yang kamu miliki. Kamu nggak usah malu-malu. Misalnya kamu punya kemampuan bernyanyi, yuk kita ada media untuk bernyanyi, kita siapkan. Ini ada studio mini yang hobinya bernyanyi, atau mungkin yang ada hobinya mengaji. Ayo kamu keluarkan kemampuan kamu pada muhadaroh, kamu muncul di situ mengaji. Mungkin kalau selama ini kami sebagai guru belum tahu ini anak ini senangnya apa sih, karena dia pendiam gitu kan, mungkin misalnya kan. Ayolah mari sama-sama, khususnya kamu, ayo bangkitkan semangatmu, kemudian tonjolkan apa kemampuanmu, karena setiap siswa itu punya kemampuan mungkin yang masih terpendam. Ayo mulai ditimbul-timbulkan ke atas begitu kan, karena anak itu tidak harus pintar dalam segala mata pelajaran, tapi mungkin ada salah satu mungkin yang akan dia tonjolkan, yang akan dibawanya ke masa depan gitu Pak. Roma silakan. Kalau dari saya, mungkin anak-anak zaman sekarang terlalu mengikuti masa remajanya ya Pak ya.
Jadi pesan saya untuk SMP zaman sekarang, untuk usia remaja awal ini, jangan terlalu ikutin ego Muna. Jangan terlalu mengikuti ego untuk terlalu mengenal dunia di luar. Biarkan itu mengalir. Suatu saat kan akan mengetahui segalanya. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa saya rangkum nih ya dari pesan-pesan Bapak Ibu di sini, yaitu harus bersemangat dalam belajar sehingga bisa kita timbulkan potensi-potensi siswa sekarang dalam batasan-batasan yang wajar. Nah, seperti itu ya kalau seandainya kita rangkum. Baik, teman Sven Salut, demikianlah bincang-bincang kita nih, bincang-bincang santai kita dengan para alumni dari SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Okay, don't forget to subscribe, like, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Lubuk Dalam bisa.